Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, di mana pada siang hari berbahagia ini kembali kita buat berita firman Tuhan di channel TV kita Jurnal Polisi Online, pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada. Yang akan kita sharekan nanti, di mana firman ini biarlah menjadi benteng segala kehidupan kita, semakin mengerti rencana dan seturut daripada Allah bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus dimanapun kita keberadaan kita saat ini. Dan yang akan menonton video ini, saya yakin dan percaya akan kita semua diberkati Tuhan. Jadilah kita menjadi pelaku firman Tuhan, sanggup melakukan di dalam prakteknya kepada Yesus Kristus pribadi lepas pribadi. Mari saudara-saudariku datang beribadah raya ke gereja, kebaktian malam. Mari bersujud bersempuh di hadapan daripada Allah, menyerahkan segala kehidupan di tangan daripada Yesus Kristus. Apalagi menghadapi suasana tahun 2022 ini yang akan datang. Semoga kita semuanya diselimuti Tuhan, diberkati daripada Allah, dilepaskan segala mara bahaya, pergumulan. Kita dapat dipulihkan kasih karunia daripada Tuhan oleh keajaiban mujizat keilahiannya. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, siapapun yang menonton video ini, aku yakin dan percaya ada kuasa Tuhan menyelimuti kita semua, ada kasih karunia daripada Allah menyertai kita semua. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar firman kebenaran Allah, di mana nubuat firman perkataan yang hidup oleh kuasa Tuhan yang tertulis. Saudaraku, yang tertulis Dua Petrus 1 ayat 20. 2 Petrus 1 ayat 20. Berikutnya ialah panggilan dan pilihan Allah. Panggilan dan pilihan Allah. Panggilan dan pilihan Allah itu siapa? Yang percaya kepada Yesus Kristus. Tentu kita-kita ini yang seiman sepadan. Dialah memberikan kehidupan kita di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, mari belajar semakin mengerti kepada Tuhan. Sebab kita dalam firman perkataan Allah yang hidup, yang percaya kepada Yesus, dikatakan berikutnya panggilan dan pilihan Allah. Panggilan dan pilihan Allah dan yang percaya kepada Yesus Kristus tentu orang-orang kita Nasrani dan Kristen dimanapun berada. Berita firman Tuhan ini kita buat khusus Nasrani dan Kristen dimanapun berada. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, ya saudara-saudaraku, 2 Petrus 1 ayat 20. Berikutnya panggilan dan pilihan Allah. Dikatakan ayat 20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21 mengatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang yang berbicara atas nama Allah. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana kita belajar dalam firman kebenaran Tuhan, di rumah pribadi lepas pribadi, belajar berdoa di rumah, mengucap syukur kepada Tuhan, dan begitu juga beribadah raya di gereja, kebaktian malam. Mari kita percayakan kuasa Roh Kudus, sehingga firman kebenaran Tuhan kita mengerti. Karena ada naungan bimbingan Roh Kudus membuka jiwa dan pemikiran kita, sehingga mengerti, mencermati, mematangi, menjadi pelaku firman Allah.
sanggup melakukan hal prakteknya pribadi lepas pribadi hadapan Tuhan. Sehingga naungan tangan Allah mendengar segala naungan doa dan ibadah kita. Karena kita sudah percaya dan menyerahkan kepada naungan Roh Kudus yang membimbing kita, mendewasakan kita semakin mengerti rencana seturut daripada Allah. Bahkan juga kita belajar firman kebenaran ini maupun secara menjabarkan, mari percayakan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam jiwa, pemikiran, dan tubuh kita. Jangan kita menjadi memakai pemikiran sendiri. Jangan kita seperti merasa pintar dalam firman Tuhan ini. Dan lebih dahulu berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus mengajari kita dan mendewasakan kita. Mereka lah yang menjamah jiwa dan pemikiran kita, sehingga disebuah dalam keibadahan itu berkumandang dan berhikmat. Ada naungan tangan Allah, ada jamahan tangan Tuhan, ada tuntunan keajaiban, keilahian daripada Tuhan yang menjamah jiwa pemikiran kita. Bagi yang percaya kepada Yesus Kristus, apalagi dalam keibadahan raya di gereja, kebaktian malam dimanapun saudara-saudariku yang seiman, sekasih, sepadan dengan saya dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka dikatakan saudara-saudariku dalam firman-Nya 2 Petrus 1 ayat 20, yang terutama harus kamu ketahui, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci. Kitab suci artinya Injil, firman Tuhan, Alkitab firman Tuhan, yang harus kita pelajari dengan melalui naungan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan yang percaya dalam naungan doa kita. Itu saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Maka kita belajar dalam firman kebenaran Allah, belajar kita Injil di rumah maupun dalam keibadahan raya, ibadah kebaktian malam. Tuhan mengingatkan, jangan kita buat kepintaran kita sendiri. Belajar firman kebenaran Allah dan juga menjabarkan firman Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan, undanglah Roh Kudus. Percaya kita kepada kuasa Roh Kudus dengan naungan doa dan ibadah kita. Berdoa kepada Tuhan tulus. Jangan sekali-sekali mendua hati kepada Tuhan di dalam keibadahan maupun naungan doa dan mendengar firman kebenaran Allah. Tuhan inginkan dari kita tulus kepada Tuhan. Kalau kita mendua hati di dalam keibadahan itu, pasti goyang-goyang pemikiran kita. Tetapi kalau kita percaya dengan ada naungan Roh Kudus yang membimbing kita dalam naungan dan permohonan doa dan ibadah kita kepada Tuhan, pasti Tuhan jamah dalam keibadahan itu. Pasti Tuhan naungi ibadah itu. Ibadah itu menjadi layak di hadapan Tuhan. Tuhan mengingatkan kita belajar firman kebenaran Tuhan, menjabarkan firman kebenaran Allah maupun dalam keibadahan. Jangan kita buat dari pintaran sendiri. Tapi percayalah naungan Roh Kudus yang menjamah kita atas doa kita bersama kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, maka dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jangan kita buat perasaan kita karena dari kepintaran kita belajar firman Tuhan bisa-bisa tidak bernuansa dan tidak bisa bermakna, tidak bisa berhikmat. Tetapi kalau kita percaya ada naungan Roh Kudus dalam naungan doa dan ibadah kita, sehingga ada nuansa dalam keibadahan itu, ada kuasa Roh Kudus bekerja, ada hikmat karunia dari Tuhan yang memberikan jiwa pemikiran kita benar-benar mencermati firman Allah, menjadi pelaku firman Tuhan, sanggup melakukan di dalam hal prakteknya. Naungan doa kita adalah tulus kepada Tuhan,
Jangan coba-coba main dua hati daripada Allah. Sebab Allah itu adalah Allah cemburu. Allah itu tahu jiwa pemikiran kita. Tetapi kalau kita percaya dan naungan Roh Kudus menjamah dalam keibadahan kita, belajar firman Tuhan, belajar berdoa di rumah, pasti Tuhan menjamah kita, saudara-saudariku. Saudara-saudariku dengan saya sama. Kita diajari bersama. Kenapa Tuhan Allah mengingatkan ini? Karena Tuhan sudah tahu kekuatan kita sejauh mana menghadapi suasana dunia. Yang begitu besarnya kuasa kegelapan yang ingin menyelimuti kita, ingin memisahkan kita dari jalan kebenaran Tuhan, membawa ke jurang maut, kematian oleh karena dosa. Sebab kuasa kegelapan sekarang tipu daya iblis, tipu dosa, manipulatif. Pekerjaan iblis sekarang begitu, saudara-saudaraku. Kita kadang tidak sadar diselimuti kuasa kegelapan, tipu muslihatnya. Apalagi menjelang hari-hari terakhir ini. Pekerjaan iblis ini ngeri. Maka firman Tuhan berkata, marilah belajar firman kebenaran Allah. Mari ikut jalan kebenaran Tuhan dan percaya kepada naungan bimbingan Roh Kudus, sehingga hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan menghikmati kita yang menjadi pelaku firman Allah, bukan hanya pendengar, sanggup melakukan di dalam hal prakteknya, saudara-saudariku. Maka dikatakan ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Maka firman Tuhan mengatakan, jauhilah kepintaran sendiri. Berdoalah, mintalah kuasa Roh Kudus supaya kita dihikmati kasih karunia daripada Allah. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Nubuat dikatakan sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang yang berbicara atas nama Allah. Tentu Roh Kudus, saudara-saudariku, yang mendewasakan dan membina kita. Dalam naungan ibadah di gereja, dalam naungan ibadah kebaktian malam, mari rendah hati bersama berdoa kepada Tuhan. Mari percayakan Roh Kudus yang sudah Tuhan buat di dalam jiwa dan pemikiran kita, supaya kita mampu menghadapi berbagai gelombang arus perbuatan roh kegelapan, tipu daya iblis, tipu dosa, tipu muslihat. Mereka pekerjaan kuasa kegelapan sekarang menyelimuti jiwa pemikiran manusia. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita mengerti bagaimana cara menyembah kebenaran Tuhan, bagaimana cara menyembah Tuhan sehingga kebenaran itu terurai bagi kita. Rendah hati kepada Tuhan, rendah hati kepada sesama, saling menolong di dalam kesusahan. Kalau ingin kita menjadi penghuni surgawi, pengadilan yang terakhir di kelak kemudian sesuai dengan pemateraian penyertaan Tuhan. Kalau ingin kita ke situ. Tetapi kalau nggak ingin, silakan aja menjadi penghuni neraka. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Sebab Allah yang hidup dan yang mati akan Dia bangkitkan di hari sidang pengadilan yang terakhir, menjadi sebuah makhluk, bukan makhluk daging dan tubuh seperti kita ini, tidak. Makhluk roh namanya. Roh kita itu dihidupkan kembali, akan menerima sidang pengadilan yang terakhir. Apakah kita menjadi penghuni surgawi
apakah menjadi penghuni neraka. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, percayalah. Oleh sebab itu mari kita belajar benar-benar kepada Tuhan. Percayakan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam keibadahan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga penyertaan pertolongan lautan Tuhan sama kita selalu ada terkoneksi. Tuhan memperhatikan kita kemanapun kita melangkah. Kita dikuatkan karena manusia tidak luput dari segala pergumulan, pengujian, pencobaan. Karena kuasa kegelapan selalu menyerang gitu. Nampak kita sadari. Terkadang mau kita timbul emosional, entah masalah apa. Kadang mau kita menjelek-jelekkan orang, entah masalah apa. Padahal merasa diri kita secara badani lahiriah sepertinya itu benar. Kenapa? Karena ada kuasa kegelapan, bujuk rayuan iblis membujuk jiwa pemikiran kita. Tetapi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan dengan naungan Roh Kudusnya, kita relakan jiwa dan pemikiran dan tubuh kita kepada Tuhan dengan lawatan tangannya, tentu Tuhan memberikan pertolongan penyertaan tangan daripada Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku kekasih dalam nama Yesus Kristus, datang kepada Tuhan, percayalah. Naungan Roh Kudus yang ada terkoneksi di dalam jiwa dan tubuh dan pemikiran kita. Roh Kuduslah yang menguatkan kita dan mendewasakan. Belajar firman kebenaran Tuhan jangan kita buat dari kepintaran kita sendiri. Berdoa kepada Tuhan jangan kita buat dari kepintaran kita sendiri. Tetapi berdoalah kepada Tuhan tulus, percayakan Roh Kudus yang membimbing kita datang kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, sehingga kita dihikmati, sehingga kita dijamah, sehingga diberikan kasih karunia, diberikan talenta kepada kita untuk menguatkan kita menghadapi suasana gelembang yang masih bernapas kita di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Tuhan tahu. Sebab itu Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus yang telah dibuat di jiwa dan pemikiran kita dan di tubuh kita. Sebab baik tubuh kita adalah baik daripada Allah yang terkoneksi kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan. Sejak kita masih di rahim ibu sampai ke dunia ini sudah Tuhan nyatakan itu, saudara-saudaraku. Percayalah. Di dalam keibadahan kepada Tuhan, percayalah naungan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari selagi masih kita percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga guncangan-guncangan kuasa kegelapan tidak masuk mereka untuk menghancurkan jiwa dan pemikiran kita. Pekerjaan kegelapan sesuatu yang terjadi pada umat-umat yang percaya kepada Yesus karena kadang iman lemah, sehingga jiwa pemikiran kita dihancurkan. Itu pekerjaan iblis. Tetapi kalau kita masih bertekun kepada Tuhan, percaya naungan Roh Kudus daripada Tuhan, pasti kita dikuatkan. Contoh saudara-saudaraku, kalau kita menjalankan aktivitas sehari-hari pagi, mari belajar menundukkan diri kepada Tuhan. Belajar menundukkan diri, undang Roh Kudus. Nanti hari demi hari nanti jadi terbiasa gitu. Supaya kita dilawat menjalankan aktivitas kita sehari-hari, supaya kita diawasi dalam kehidupan perjalanan kita. Percayalah saudara. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada siang berbahagia ini bagi kita semua, umat seluruh Kristen Nasrani dimanapun percaya, yang percaya kepada Yesus Kristus dimanapun keberadaan saudara. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bersama semua, antara saudara dengan saya sama, supaya kita mengerti, mencermati firman kebenaran Allah, sanggup menjadi pelaku firman Tuhan, sanggup melakukan di dalam hal prakteknya kepada Tuhan, kepribadian kita masing-masing, berseru berserah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Ingat saudara-saudari, belajar firman kebenaran Tuhan, menjabarkan perkataan Allah yang hidup,
mau berdoa, saudara-saudariku, jauhi mendua hati. Tapi percayakanlah kuasa Roh Kudus yang mengajari kita dan mendoasakan kita. Jauhi dari kepintaran diri sendiri. Tuhan mengingatkan dalam firman-Nya, saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, akan kita share nanti nih ke seluruh Facebook penonton video jurnal polisi online ini, bagi khususnya umat Kristen Nasrani dan percaya kepada Yesus. Mari kita saling belajar firman kebenaran ini. Jadilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Serahkanlah hidup kepada Tuhan. Kehidupan ini hanya sementara, saudara-saudara. Tetapi mari berusaha datang kepada Tuhan, supaya Tuhan berkati kita. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus, inilah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Diberkatilah semua. Haleluya. Haleluya. Amin.